Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita punya laptop Lenovo IdeaPad 3 ya. Ini sekarang mau ganti NVMe nya. Untuk dalemannya sama saja seperti dengan IdeaPad 3 yang lain yang sudah saya share ya. Siapa tahu mau ngelihat apakah ini bagian mana saja ya yang bisa di-upgrade. Tapi nanti akan kelihatan lagi sebentar ya. Jadi NVMe nya beliau ini tiba-tiba ngedrop sekitar 80%, menjadi 80%, sorry ya, dari 100 menjadi 80%. Kita cek pakai harddisk Sentinel tipe yang baru ya. Kalau mau pakai Crystal Disk Info juga sama saja. Jadi harddisk Sentinel juga akurat untuk versi-versi yang baru karena sudah support dengan SSD. Kalau disandingkan berbarengan hasilnya sama dengan Crystal Disk Mark. Saya sudah pernah buat videonya, cuman lupa di bagian video yang mana ya. Jadi kalau ada isu-isu itu tidak akurat, sebenarnya tidak juga benar ya. Jadi tetap biarpun namanya HDD Sentinel bukan berarti tidak bisa mengecek SSD. Oke, langsung saja ya kita bongkar. Bautnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bautnya ini kita cek saja, sepertinya beda ya, panjang pendeknya beda, jadi jangan sampai salah, nanti bisa tembus casing. Oke, langsung saja. Ini baut yang tengah ini saya gabungkan ya di situ. Oh iya, ternyata beda ya, ini lebih pendek nih baut yang depan ini. Oke, ini baut yang depan ya. Ini saya urutkan saja nih. Ini depan, ini tengah, di yang belakang. Kalau ragu dimiringkan saja seperti video-video lainnya. Tapi ini sepertinya sudah pernah dibongkar, jadi seharusnya nanti agak mudah ya untuk saya bukanya, jadi tidak saya miringkan. Nih, baut belakang teman-teman. 1 2 3. Jadi bautnya dikelompokkan ya. Bagaimana cara mengelompokkannya terserah, yang penting jangan ketukar. Tidak bisa dibayangkan kalau baut tengah ini tiba-tiba dipasang di depan, kan tembus ke bodi ya, jelek hasilnya. Ini kita langsung tarik karena sudah pernah dibongkar. Sepertinya sih seperti itu. Kalau susah ya kita pakai alat pembongkar seperti biasa. Saya pakai ini tipis ya, saya pakai cutter saja. Pakai cutter, hati-hati. Hati-hati baik untuk tangan sendiri ataupun untuk bodi laptopnya, hati-hati lecet. Oke. Ya benar sudah pernah dibongkar. Kalau tidak dia lumayan namanya, susah ya bukanya. Oke. Ini ternyata seri ini tidak ada fan ya, fanless. Seri Slim Lenovo IdeaPad 3 yang lainnya saya bongkar semuanya ada fan ya, posisinya sama, yang bisa di-upgrade sama. Sekarang kita cek dulu ini seri IdeaPad 3 14 IGL05. Ingat-ingat ya seri itu. IdeaPad 3 14 IGL05 ternyata tanpa fan ya.
Jadi ini kalau dibawa kerja berat kayaknya cuma cepat panas sih. Jadi kalau ada teman-teman ada rencana beli, ya mending cari kerjanya pun agak berat, mending cari lainnya. Tapi sepertinya bisa dikasih fan asal punya soketnya ini, disediakan untuk tempat soldernya. Oke, tanpa kita langsung saja. Jadi ini baterainya kondisi penuh, jadi saya harus lepas dulu ini fleksibelnya, konektornya. Kalau susah saya lepas juga nih dulu bautnya. Jaga-jaga ya, wajib dilepas. Kecuali baterai tadi sudah dikosongkan dulu. Oke, ini ya lepas. Oke, selesai, baterai lepas. Oke, ini NVMe nya ini yang mau kita ganti, ini yang 224 yang pendek ini saya tidak punya, yang ini jadi saya ganti yang panjang. Ini sudah saya kasih thermal pad juga ya, jadi bawaannya tuh seperti ini. Ini yang kecil ini dia ada thermal padnya ternyata, teman-teman. Saya juga baru lihat di sini. Nah, jadi ditutup, nanti dia akan ke sini. Saya lepas dulu. Ini ya. Nah, jadi ini berapa giga nih bawaannya nih? 256 ini seharusnya itu. Mana saya nggak kelihatan ya. Tapi tadi 256. Oh, ini ada tulisannya nih, kecil. 256 apa ini? Ya. Tuh ya. Ini kapasitasnya 256 giga. Nah, jadi dia nih kondisinya seperti ini. Ini thermal pad lamanya saya lepas saja ya, nanti saya ganti juga. Nih casingnya tutup seperti ini. Nah, kalau saran saya secara pribadi, kalau mau ganti itu, kalau mau diganti thermal pad, ininya dibuka. Nih kertas ini dibuka ya, tuh. Jadi langsung ketemu body. Saya agak tidak masuk akal kalau ini masih nempel. Terus thermal pad ini rasa-rasa kurang ada manfaat ya. Kalau kita lihat di laptop yang seri gaming atau yang manapun, kalau yang namanya thermal pad seperti ini, dianya langsung nempel ke komponen. Entah di heatsink, entah di bagian seperti ini, pasti dia langsung ke komponen. Tidak mungkin ada perantara seperti ini ya. Jadi yang beli NVMe baru jangan takutlah dilepas saja ya kalau mau pakai thermal pad. Masalah garansi ya, masalah belakangan lah. Kalau memang kualitasnya bagus ya, tidak secepat itu mau rusak itu NVMe nya. Oke, ini jadi saya ganti ini. Sudah saya pasang juga thermal padnya ya. Jadi di sini IC-nya itu ada berapa tuh? Tadi kurang rapi ya, harusnya saya tarik sampai sini. Saya tidak lihat nih kalau ada ini di sini. Jadi saya tambah lagi thermal pad. Jadi IC seperti ini tuh, ada 4 yang hitam-hitam ini. Hitam-hitam seperti ini itu ya, ada 4 ya. Tuh 2 3 4 sampai sini. Nah, itu harus langsung terkena thermal padnya. Ya, ingat ya, jangan, jadi tidak masuk akal kalau harus ditempel di sini. Jadi kalau ganti dan mau thermal pad itu langsung nempel ke body komponen, bukan nempel ke plastik atau ke kertas atau apalah. Oke, ini tadi yang pendek nih. Oh, saya ganti yang ini. Ada kok dudukannya, ada, tidak masalah, pasang saja. Untuk cara installnya mungkin tidak saya videokan ya, karena sudah ada sepertinya. Cari sajalah pokoknya EDA-P3 sama semua itu cara installnya.
Bautnya ternyata kurang besar dibanding ini. Bukan kurang besar, ternyata dudukannya ini harus kita lepas dulu. Iya, dari dudukan hitam ini lepas dulu. Kalau mau lihat, ini ada dudukan kayak hitam seperti ini nih, ini ya. Ini dudukan untuk baut kecilnya kita lepas dulu. Itu kemudian kita pindah ke yang sini. Saya pindah dulu. Itu agar baut NVMe nya itu bisa masuk ya, bisa duduk. Oke, sudah saya pasang. Kita kencengin. Oke, sudah kencang deh. Jadi dari sini ke sini. Oke, kita pasang tadi NVMe. Ini bautnya kecil ya. Gimana kalau dudukan yang tadi tidak dipindah? Bisa, tapi bautnya juga harus menyesuaikan ini. Baut sekecil ini harus disesuaikan, ganti cari baut lain. Copotan laptop ada biasanya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Thermalpad yang lama tadi sudah saya buang. Ntar ada debu, kita bersihkan sedikit. Ini engselnya, ini baut di sini kencang saja ya, kalau kendor dikencengin. Jaga-jaga, nanti takutnya malah ada masalah. Ntar kita bersih bentar casing belakangnya. Oke teman-teman, jadi kita bersihkan. Ini baterainya dipasang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terbalik ya, pasang dalamnya, takut bengkok. Pin jarum takut bengkok. Saja. Oke, kemudian paskan itu ada ini apa kayak penguncinya. Ini upgrade-nya ternyata lebih sedikit teman-teman. Saya mau lihat RAM-nya ya. Jadi mau lihat upgrade-nya seperti inilah kira-kira ya. Nah, langsung kita bahas juga. Jadi yang bisa di-upgrade itu hanya NVMe-nya. Tadi bawahnya 256, mau dijadikan 1 tera misalnya bisa. Sama ini harddisk SATA-nya ya, harddisk SATA atau SSD SATA dengan syarat punya soket yang lari ke sini ya. Ini soketnya. Punya soket SATA-nya ya ke sini ya. Jadi fleksibelnya ke sini. Nah, jadi cuman 2 ini pilihannya. Yang kemarin tuh ada 3, yang ada kipas itu ada 3, RAM-nya bisa up. Ini tidak bisa up RAM ya. Jadi untuk yang ngincar seri ini untuk kerjaan agak sedikit berat, dipikir-pikir lagi. Saya ulangin serinya IdeaPad 3 14IGL05. Oke. Yang jelas kalau kerjaan berat dia cepat panasnya ini. Ini RAM-nya juga tidak bisa di up. Ini RAM-nya sudah onboard. Jadi hanya NVMe sama ini. Oke, kita tutup dulu.
krek. Nah, kita bautnya jangan salah. Oke teman-teman, sudah ya, berhubung ini baterainya ada, kita coba cek di BIOS kebaca atau tidak. Ini masuk BIOSnya apa ini? F2, kalau tidak mau DFN F2 mungkin. Masuk BIOS, alhamdulillah. Kita baca ya, semoga ya. Ini seri laptopnya tadi IdeaPad 314i GL05 tanpa fan, RAM tidak bisa di-upgrade. Diingat-ingat yang incer-incer nih. RAM-nya 4 GB, Celeron. Artinya dia mentok di sini, sudah tidak bisa lagi ya, kecuali ada teknisi yang berani untuk tambah RAM onboardnya. Tapi itu biasanya nanti mahal biayanya ya, karena mesin yang dikerjakan. Kemudian NVMe saya sudah terbaca ya, 256 GB. Oke, jadi ini teman-teman, jadi NVMe-nya sudah terbaca, tidak terpasang dengan baik. Kalau dia NVMe tidak terpasang dengan baik, ini tidak terbaca. Oke, itu saja cara pasang NVMe-nya. Plus untuk kita lihat review sedikit upgrade-nya tadi ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.